Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Pada opini Kanal Timur hari ini, saya mau mengomentari sedikit terkait pemecatan seorang security di KPK yang bernama Iwan Ismail. Jadi Iwan Ismail ini sudah dipecat sejak 2019 yang lalu karena diduga oleh pihak KPK telah mencoreng nama baik lembaga KPK, telah mencoreng nama baik institusi KPK ke pihak eksternal, pihak luar KPK. Ya, kita warga negara ini adalah pihak eksternal KPK. Iwan dipecat hanya karena Iwan memfoto sebuah bendera di lantai 10 di meja salah satu pegawai KPK. Bendera itu adalah bendera terlarang yang pernah digunakan oleh sebuah organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Organisasi itu namanya organisasi HTI, dan bendera itu diduga adalah bendera HTI. Niat dari seorang Iwan Ismail adalah benar, adalah bagus. Dia berani jujur untuk menjaga institusi KPK, lembaga KPK. Namun sayangnya, kejujuran dari seorang Iwan Ismail ini malah berujung pada pemecatan dirinya yang terjadi di tahun 2019. Kalau sebelumnya kita mengenal dengan 57 mantan ex pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK, ini disebut atau di-framing bahwa berani jujur dipecat. Nah, ini tidak jauh dengan Iwan Ismail. Dia berani jujur demi merah putih, demi menjaga institusi KPK, malah dia dipecat. Padahal sudah jelas bendera yang ada di kantor KPK itu bukanlah bendera milik KPK, bukanlah milik ormas yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, melainkan bendera tersebut milik ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah. HTI itu bukan hanya dilarang di Indonesia, tapi di negara Arab, Hizbut Tahrir itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintahan Arab Saudi. Tapi kenapa di Indonesia ada masyarakat, terkhususnya Iwan sebagai security KPK, dipecat hanya karena memfoto bendera HTI di kantor KPK. Jadi Iwan ini setelah memfoto bukan menyebarluaskan bendera ini, tapi dia mengirim ke WA Group dengan tujuan mau berdiskusi dengan teman-teman bansernya, teman-teman NU-nya, untuk mau bertabayun apakah benar bendera inilah yang membuat keributan di KPK terkait dengan polisi Taliban di KPK. Apakah benar dengan bendera ini makanya sering ada isu yang beredar bahwa lembaga KPK ini telah disusupi oleh paham-paham radikalisme. Itu tujuan baik dari Iwan Ismail. Tapi tujuan baik itu, niat baik itu bukannya didukung oleh pihak-pihak yang ada di dalam internal KPK, malah Iwan ini dipecat. Berarti benar terkait dengan dugaan masyarakat, terkait dengan dugaan kita bahwa di tubuh KPK itu sudah disusupi oleh organisasi-organisasi terlarang seperti HTI. Buktinya ada bendera tersebut. Dan bagi mereka yang berkuar-kuar terkait dengan 57 ex pegawai KPK yang dipecat itu, dinilai mereka sebagai ini mematikan KPK, atau ini sama saja dengan mendukung koruptor, sehingga kenapa orang seperti Novel CS ini malah dipecat. Tapi buntut dari bendera HTI itulah yang membuat adanya revisi Undang-Undang KPK. Dari Undang-Undang KPK yang lama tahun 2002 diganti dengan Undang KPK yang baru tahun 2019, nomor 19. Jadi Novel Baswedan CS ini dipecat bukan karena mereka hebat memberantas korupsi, bukan, tapi karena mereka diduga telah disusupi oleh paham-paham yang radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Dan KPK ini adalah lembaga negara, bukan lembaga swasta, bukan milik swasta. Dia harus tunduk pada negara. Sehingga mau tidak mau, Undang-Undang KPK yang baru ini harus membuat Novel Baswedan CS ini dilengsarkan dari KPK.
karena mereka ini dinilai tidak bisa lagi untuk dibina. Mudah-mudahan surat yang disampaikan oleh Iwan Ismail kepada Presiden, Kapolri, dan lembaga-lembaga atau institusi yang lainnya bisa segera tersampai dan bisa ada tindak lanjutannya mengenai isi surat terkait dengan curahan dari seorang Iwan Ismail yang dipecat karena berani jujur bahwa di KPK diduga kuat telah disusupi oleh organisasi radikalisme dan HTI. Saya kira ini saja yang mau saya sampaikan pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.